lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Ku rindu menyembahmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah selamanya. Ku rindu mengenalmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Oh, ku rindu menyembahmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah selamanya. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life.
Shalom, salam sejahtera seluruh jemaat Simpang Pulai. Jumpa kembali kita di ibadah raya online. Haleluya. Apa kabar Anda semuanya? Luar biasa. Amin. Nah, mari kita persiapkan hati, roh, jiwa, tubuh kita ini untuk menerima kebenaran daripada firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, ini adalah hari yang Kau jadikan, hari di mana kami Engkau tentukan untuk bersuka cita dan bersukaria di dalamnya. Kami memutuskan bahwa hari ini kami akan merayakan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu yang lalu, dan bahkan solusi-solusi terobosan-terobosan yang akan Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu yang lalu, bahkan saat ini dan bahkan minggu depan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Engkaulah Bapa dan Tuhan kami. Kami mengasihi Engkau, kami rindu untuk terus bertumbuh di dalam Engkau dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, karena kami percaya di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Di dalam Tuhan hidup kami akan selalu sukses dan berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Yesus, Engkau adalah kepala daripada gereja Simpang Pulai. Engkau adalah kepala dan kami ini adalah tubuhmu. Hari ini ya Yesus, biarlah kami boleh menerima setiap hal-hal rencanamu dalam kehidupan kami. Petunjuk-petunjuk yang ada buat gereja ini. Di dalam nama Yesus kami meminta juga Allah Roh Kudus, Kau berikan kami pengertian yang besar, supaya kami boleh memahami, supaya kami boleh melihat kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan kami, dan bahkan lebih lagi untuk bisa mengenal Engkau lebih dalam dan lebih benar lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua jemaat Simpang Pulai sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih di tema pengenalan akan Tuhan, dan hari ini kita akan berbicara dengan mengenal Allah, yakni menjadi satu dengan Allah. Yuk kita buka Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Dan kita akan baca bersama-sama. Baca dengan lantang, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Amin. Nah, saya akan bacakan di sini Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dari versi Amplify. Dikatakan di sini, percaya dan penuh kepercayaan diri mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, dan jangan mengandalkan wawasan atau pengertianmu sendiri. Dalam segala lakumu kenali dan akui Dia, hargai Dia, dan Dia akan meluruskan dan membuat jalanmu mulus, menghilangkan rintangan yang menghalangi jalanmu. Haleluya. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Tuhan sendiri pun ingin mengambil bagian dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri pun ingin berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri pun ingin bahwa kita ini 100% mengandalkan Dia. Amin. Tuhan tidak ingin kita mengandalkan wawasan kita, pikiran kita, atau kekuatan kita, karena pikiran kita terbatas, wawasan kita ini pun terbatas. Dan ingat, kadangkala pikiran kita ini suka dipengaruhi oleh emosi kita. Kalau kita emosinya lagi baik, ya pasti akan baik. Tapi kalau emosi kita lagi down, lagi ilfeel, lagi bad mood, tentu saja pikiran kita pun akan mengarahkan tubuh kita ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu Tuhan bilang, andalkan saya, pakai pemikiran saya, pakai hikmat saya. Amin. Supaya Tuhan bisa meluruskan jalan-jalan kita, sekalipun banyak rintangan di dalam kehidupan kita mengalami banyak masalah, kita mengalami banyak pergumulan, tetapi Tuhan bilang, kalau kau mengandalkan aku, kalau kau 100% bergantung kepada aku, kau percaya 100% kepada aku akan meluruskan jalanmu dan menghilangkan setiap rintangan-rintangan yang menghalangimu. Ada amin? Nah, haleluya. Jadi poin pertama kita ambil dari
Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ini, yang pertama adalah Allah mau menjadi satu dengan kita. Dan supaya anak-anak Tuhan jangan pernah lupa bahwa Allah tidak akan memberikan sesuatu tanpa memberikan kita kuasa. Ada amin? Katakan, aku punya kuasa. Oleh sebab itu aku bisa melakukan segala hal melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepada aku. Amin. Haleluya. Nah, kita bisa melihat bagaimana Allah menjadi satu dengan manusia. Yang pertama kita bisa lihat kehidupan dari Yesus Kristus. Jelas sekali kalau Anda baca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita lihat bagaimana Yesus bekerja, bagaimana Yesus hidup. Dia selalu mengandalkan Bapaknya. Dan apapun yang dia perkatakan, itu perkataan-perkataan yang memberkati. Dan perkataan-perkataan yang dia tujukan kepada orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu adalah perkataan-perkataan yang mengkoreksi dan juga perkataan-perkataan yang mendidik sebenarnya. Amin. Nah, begitulah kita harus meneladani Yesus, karena apapun yang Yesus lakukan waktu dia lahir sampai dia mati pun, Yesus selalu sukses. Amin. Orang bisa lihat, wah dia kan akhirnya mati di atas kayu salib, tapi mereka tidak pernah tahu bahwa ketika dia mati di atas kayu salib, kesuksesan yang besar sudah menanti dia ketika dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan banyak keuntungan yang kita dapatkan dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Tetapi intinya di sini saya mau lihat bahwa kita ini harus meneladani Yesus. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang sukses mengandalkan Tuhan. Kita bisa lihat yang pertama adalah Yesus Kristus. Dan kemudian kita bisa lihat dari tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab yang sukses dalam kehidupan mereka ketika mereka mengandalkan Tuhan dan menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Oke, nah dalam kehidupan kita ini, kita mungkin tidak mengerti apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Karena udah pasti kita tidak mengenal Dia. Saya kasih contoh. Ketika Anda dapat sakit penyakit, Anda rajin melayani, Anda rajin berdoa, Anda rajin baca kitab suci. Tetapi ketika hal ini terjadi dalam kehidupan Anda, tapi Anda tidak mengenali Allah dengan sebenarnya, Anda cuma baca Alkitab karena ya kewajiban disuruh. Anda berdoa karena memang katanya harus berdoa. Anda melayani karena katakan bahwa kita orang Kristen harus melayani. Tetapi Anda tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Allah secara pribadi. Itu sebabnya Anda tidak mengerti semuanya. Amin. Anda pasti akan bilang bahwa sakit penyakit ini karena Tuhan yang menegur. Anda bilang bahwa masalah datang karena saya jauh dari Tuhan. Anda akan bilang bahwa bisnis saya hancur karena saya tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, itu semua sebenarnya salah satu bentuk dari ketidakpercayaan kita, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Tapi kalau Anda mengenal Tuhan, Anda akan berkata bahwa sekalipun banyak rintangan, bisnis saya kelihatannya turun, fakta berkata bahwa bisnis saya kelihatannya turun, tetapi saya percaya kalau saya mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bekerja mengambil alih bisnis saya, dan bisnis saya pasti akan naik dan menjadi sukses. Amin. Kalau Anda mengenal Tuhan, Anda akan mengerti bagaimana cara Allah bekerja dalam kehidupan kita. Itu pasti akan selalu mendatangkan kebaikan. Itu pasti akan selalu mendatangkan kesuksesan dalam kehidupan kita. Amin. Jika Anda tidak mengerti dengan rencana Tuhan dalam hidup Anda, berdoa. Minta Tuhan singkapkan. Karena Tuhan bilang ketika engkau berdoa, berseru kepada aku akan menjawab engkau. Amin. Ketika ada hal yang tidak kau mengerti, ingat doa yang selalu kita doakan bahwa kita minta Tuhan kasih hikmat, kasih saya pengetahuan, pengenalan akan engkau, supaya saya tahu kuasa apa yang saya miliki, supaya tahu bagian apa yang saya miliki di dalam Kristus. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan, kuasa pun sekali udah dikasih, Anda tidak akan bisa memakainya. Kenapa? Karena Anda tidak tahu gimana caranya memakainya. Anda tidak tahu apa yang Tuhan katakan, Tuhan instruksikan bagaimana untuk memakai kuasa tersebut. Amin. Haleluya. Mari kita baca di Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.
Saya akan baca dalam terjemahan Amplify. Dalam hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan terus menyempurnakan dan menyelesaikannya sampai hari Kristus Yesus saat kedatangannya. Oke, ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, dan tentu saja dia menulis surat ini juga untuk kita, jemaat-jemaat Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini. Dikatakan di situ bahwa Ia, Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita ini, di dalam Anda dan saya, akan terus menyempurnakan dan menyelesaikannya sampai hari Kristus Yesus saat kedatangannya, saat Yesus datang untuk menjemput kita, saat rapture. Allah akan menyempurnakan segala sesuatunya di dalam kita. Nah, bagaimana caranya supaya pekerjaan yang baik di dalam kita ini terus berlangsung dan terus disempurnakan dan terus diselesaikan oleh Allah sampai hari Kristus Yesus datang, yakni dengan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan menjadi satu dengan kita. Amin. Jadi ketika Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan, kita bisa lihat bahwa Allah bekerja di dalamnya. Urapan ada di atas Yesus. Kita pun memiliki urapan untuk bisa apa? Untuk bisa menghancurkan beban, untuk bisa menghancurkan hal-hal yang tidak seharusnya ada dalam kehidupan kita. Amin. Untuk tumpang tangan, untuk berdoa, untuk tumpang tangan ke anak kita kalau dia memang mau ujian hari ini, kita tumpang tangan. Kita punya urapan. Amin. Urapan itu bekerja untuk apa? Untuk memberikan agar hikmatan turun atas anak kita sehingga dia bisa mengikuti ujian dengan baik. Ketika suami kita mau pergi bekerja, sebagai seorang istri kita ini memiliki urapan, kita tumpangkan tangan pada suami kita. Saya kasih contoh, anak saya tiap kali mereka berangkat kerja, pagi-pagi itu saya di dalam kamar, saya udah mulai tangan saya terangkat, saya bilang, Tuhan, saya tumpang tangan atas anak-anak saya. Terima kasih untuk kekuatan yang kau berikan kepada mereka. Ada kekuatan surgawi, ada hikmat daripada Tuhan yang akan memasuki pikiran dan tubuh mereka, kekuatan yang akan ada di dalam mereka daripada Tuhan sehingga mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dengan penuh berkemenangan dan produktif hari ini. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, itu cara Allah untuk bekerja di dalam kita dan terus menyempurnakan dan menyelesaikan setiap pekerjaan yang baik. Indikasi di sini kita lihat kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, itu berarti Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika Anda mulai dikuasai dengan hawa nafsu, mulai berpikiran bahwa Anda ingin serakah, ini bisnis buat saya semua, pokoknya dia nggak boleh, pokoknya saya harus lebih baik, lebih berhasil daripada dia. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa ada oknum yang bekerja dengan Anda saat ini juga. Dan yang udah pasti bahwa kita tahu bahwa siapa lagi kalau bukan yang satu lagi, si iblis, yang menguasai kita lewat pikiran kita dan akhirnya perasaan kita ini, atau kita mulai condong untuk mulai bodoh amat, biarpun dia rugi nggak apa-apa, yang penting saya dapat untung. Tetapi ketika Tuhan bekerja dalam kita, selalu ada apa? Ada sesuatu yang akan memberkati. Saya berbisnis, saya mengerti Anda berbisnis, Anda akan dapat untung. Tetapi bisnis itu ketika Anda mengambil keuntungan, jangan terlalu tamak. Kesepakatan, kalau misalnya harga, saya kasih contoh, harganya itu 10.000, Anda mau naikin untungnya itu udah hitung ongkos kirim, ongkos capek segala macam. Oke, 13.000. Jangan dinaikin sampai 20.000. Anda ngambil untung 50%. Itu namanya tamak. Dan Anda bisa lihat bahwa orang-orang yang pembeli-pembeli Anda itu, lihat dulu levelnya tuh ada di mana. Apa dia level menengah ke atas atau menengah ke bawah? Kalau dia menengah ke bawah, lo jangan jual yang mahal-mahal, oke? Nah, itu yang saya mau kasih contoh aja. Ketika kita ini Allah turut bekerja di dalam kita, otomatis itu pasti akan menguntungkan Anda dan juga menguntungkan orang lain, memberkati orang lain. Dan di sini pun kita lihat bahwa ketika Tuhan mau bekerja di dalam kita, dituntut satu, penyerahan diri. Waktu dibilang bahwa Allah yang akan memulai pekerjaan di dalam kita dan akan terus menyempurnakannya sampai hari kedatangan Yesus Kristus. Nah, itu berarti bahwa kita berserah. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi ini adalah hidup yang kuhidupi di dalam anak Allah yang mati, yang memberikan hidupnya kepadaku. Jadi istilahnya bahwa tubuh kita ini
sudah dimiliki oleh Tuhan, sudah dimiliki oleh Yesus Kristus. Jadi kita berserah. Ketika melakukan kehendak Tuhan memang sakit, iya. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan akan ada banyak berintangan karena si musuh pasti akan menghentikan setiap pekerjaan kita. Tetapi ingat bahwa ada kesuksesan di balik itu. Dan di sini dikatakan bahwa Allah yang bekerja. Jadi Anda hanya ikut saja berserah. Dan ketika Anda berserah, setiap ketekunan, ingat bahwa iman itu membutuhkan ketekunan. Di situ dituntut suatu penyerahan diri total. Pasti akan sakit ketika kita mau dibentuk, itu pasti sakit. Tetapi hasilnya itu pasti bagus. Saya kasih contoh aja. Waktu kita masih anak-anak, ketika orang tua suruh kita bangun pagi mau pergi sekolah, itu pasti sakit kan? Nggak pingin, daging pingin tidur, daging bilang kita itu masih pingin main. Tetapi orang tua harus mendisiplinkan kita agar supaya kita ini tepat waktu pergi ke sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, dan akhirnya kita bisa naik kelas. Dan ketika kita naik kelas, kita akan lanjut lagi ke pendidikan selanjutnya, dan akhirnya menghasilkan buah. Ketika kita selesai dari pekerjaan dari pendidikan kita, akhirnya kita bisa bekerja dan mendapatkan gaji. Coba kalau kita tidak mau berserah kepada didikan orang tua, tentu saja kita tidak akan sampai pada level sekarang ini. Amin. Bagi kaum keluarga, Anda pun mendidik anak-anak. Orang tua itu dia terpaksa harus mengorbankan waktu, bahkan emosi untuk mendisiplinkan anaknya. Itu namanya dengan berserah kepada Tuhan karena mengasihi anaknya. Anak-anak pun sekalipun mereka tidak mengerti, tetapi akhirnya mereka harus tunduk. Jadi sini tunduk, ketaatan kita, ketundukan kita kepada Tuhan yang 100% ini yang membuat Tuhan itu bisa bekerja dan menyempurnakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Haleluya. Ini namanya ketika Allah mau menjadi satu dengan kita, dituntut penyerahan diri. Ingat, pekerjaan daging pasti memang enak, tapi ujung-ujungnya akan membuat kita stres, frustasi. Saya kasih contoh, saya kan pernah satu hari saya nonton terus karena di film telenovela lah kalau dibilang. Kita karena bosen gitu, tahu sendiri dalam keadaan lockdown, saya nonton aja. Tapi di sini kadang-kadang saya pikir kenapa saya jadi makin lama makin jadi kayak film telenovela itu ya. Saya nonton film telenovela Turki, ya kan? Kenapa tiap malam ketika saya tidur yang terbayang-bayang ada di situ orang yang ngejahatin perempuan yang baik itu, jadi saya juga ikutan geram. Nah itu ya, ketika kita berserah kepada keinginan daging, ujung-ujungnya akhirnya frustasi. Ketika hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita, yang ada akhirnya itu jadi drama sama seperti mereka. Tapi kalau kita mau supaya Allah bekerja dalam kehidupan kita, kita harus berserah 100% kepada Allah dan menurut akan tuntunan dari Roh Kudus. Haleluya. Menjadi satu dengan Allah artinya biarkan semua yang kita miliki ini menjadi miliknya. Menjadi satu dengan Allah artinya biarkan semua yang kita miliki ini menjadi miliknya. Tuhan, ini milikmu, kekayaan yang aku punya ini milikmu, kuserahkan kepadamu. Tuhan mau pakai untuk apa aja, kuserahkan. Kadang-kadang kalau kita stres mengenai anak, kita bilang, Tuhan, anak-anak ini milikmu. Ketika saya berdoa, ketika saya mengalami masalah, ada masalah dengan jemaat, saya bilang, Tuhan, jemaat ini milikmu, kuserahkan kepadamu Tuhan. Kasih saya instruksi apa yang harus saya lakukan buat jemaat ini. Mereka udah gede, mereka bisa menentukan apa saja yang mereka inginkan Tuhan. Tetapi saya tahu ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Saya nggak tahu apa yang harus saya buat untuk mereka, buat bisa menolong mereka. Tetapi saya serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus, ini jemaat-Mu, ini tubuh-Mu. Kasih saya instruksi. Dan kemudian saya hanya bisa bawa pada Tuhan, menyerahkan kalian semua jemaat ke dalam tangan Tuhan, karena saya nggak kuat untuk menguatkan kalian. Bukan saya yang menguatkan kalian, Tuhan yang menguatkan Anda dan saya. Untuk Tuhan ikut campur dalam kehidupan kalian, yang saya lakukan adalah apa? Saya berdoa, saya serahkan kalian kepada Tuhan. Tuhan, di dalam segala pekerjaan mereka, aku minta Engkau ikut campur. Tuhan, di dalam pertumbuhan rohani jemaat ini, aku minta Engkau ikut campur. Itu yang saya lakukan. Saya mau Tuhan menjadi satu dengan saya. Untuk apa? Untuk bisa menggembalakan jemaat-jemaat yang ada di Simpang Pulai.
Itu yang saya lakukan, saya libatkan Tuhan untuk menjadi satu dengan saya. Kalau misalnya dapat masalah dari sini, dengar ada jemaat yang begini, ada jemaat yang begitu, lihat lihat jemaat-jemaat. Kalau saya suka cek Children Church, nggak ada satupun yang nonton videonya, nggak ada, mungkin cuma 1-2 orang yang nonton. Saya bilang, Tuhan gimana ini Tuhan, saya serahkan ini jemaat, karena apa yang kami buat ini tuh untuk biar jemaat semakin mengenal Tuhan. Tapi nggak cuma satu atau bahkan nggak ada yang nonton, nggak ada yang mau untuk menyerahkan diri berkorban supaya anak-anaknya ini bisa mengenal Tuhan. Nah itu saya bawa semuanya, saya kasih ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan jadi satu dengan saya, karena saya nggak kuat, saya terbatas. Seperti tadi Tuhan berkata bahwa dalam mengembalakan pun saya harus 100% percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tidak bergantung kepada pemikiranku sendiri. Sehingga jalan-jalan saya di dalam menjadi penilik atau menjadi overseers atas jemaat Simpang Pulai ini pun akan Tuhan jadikan lurus. Amin. Akan Tuhan luruskan, bahkan segala penghalang-penghalang yang ada itu akan Tuhan muluskan. Nah itu yang saya rindu untuk setiap jemaat Simpang Pulai. Mari menjadi satu dengan Tuhan, biarkan semua menjadi milik Tuhan. Sekecil apapun juga, libatkan Tuhan, minta Tuhan untuk apa? Untuk berikan petunjuk, minta Tuhan untuk bisa terlibat. Amin. Jangan hal gede saja yang kita bawa kepada Tuhan, tetapi hal-hal kecil dalam kehidupan kita pun kita minta pada Tuhan. Amin. Contohnya saya kasih, kalau saya udah kegemukan, saya bilang, Tuhan kasih saya hikmat bagaimana caranya supaya saya ini bisa menurunkan tubuh saya, agar saya bisa menjadi pengelola yang baik buat tubuh saya. Saya serahkan tubuh saya ini yang agak overweight, udah kegemukan, saya bilang, Tuhan ikut campur. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Dia bicara dengan teman saya, dia bilang, coba ikut fasting intermittent. Dan akhirnya saya ikut fasting intermittent, kemudian turun 6 kilo sekarang, puji Tuhan. Nah itu bagaimana hal-hal kecil kita bawa kepada Tuhan. Ketika Anda mengalami sesuatu, perasaan kok saya ini bawanya emosi melulu gitu loh. Nah libatkan Tuhan, jadi satu dengan Tuhan. Tuhan, saya ini kok kenapa terlalu sensitif banget. Orang ngomong ini, kok tiba-tiba saya pengen marah gitu loh. Orang datang aja dengan sukacita, saya langsung, apaan sih ini orang, udah tahu lagi pada begini, sombong banget atau gimana gitu loh. Jadi sensi sendiri. Nah dalam hal seperti begini, kau bilang, Tuhan, tolong saya. Allah Roh Kudus, hibur saya, kuatkan saya. Kemudian bilang, Allah Roh Kudus akan bilang begini, kau itu kasih nak. Harapkan yang terbaik dari orang lain. Kau itu kasih nak. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan engkau, singkirkan dalam nama Yesus. Perkatakan kau itu kasih, kau itu sabar, kau itu baik hati. Amin. Kalau misalnya engkau agak pelit, agak kikir, kasih sumbangan atau apapun juga, bantu teman. Nah, kau bilang, Tuhan tolong saya deal dengan urusan-urusan ini, deal dengan karakter saya yang masih belum mau mengasihi, belum mau memberi, belum mau memberkati orang lain. Nah, itu hal-hal yang akan pasti Tuhan akan kerjakan di dalam kita ketika kita berserah, ketika kita mengakui Dia, ketika kita menghormati Dia sebagai Tuhan yang memiliki tubuh kita ini. Amin. Anda paham sampai di sini? Saya sendiri masih mengalami perjuangan dengan karakter. Ada kalanya kalau kita tidak melibatkan Tuhan setiap hari, ini emosi, ini perasaan pasti akan bawa kita ke hal-hal yang lain. Amin. Diingatkan kembali oleh iblis orang yang menyakiti hati kita. Tiba-tiba orang itu datang negor kita, kemudian semakin parah. Dan di situ hal-hal yang akan kita jaga. Tuhan, tolong saya dalam hal ini. Amin. Nah, saya rasa Anda semua mengerti dengan setiap keadaan yang hal sekecil apapun juga. Mari kita libatkan Tuhan. Haleluya. Biarpun itu jerawat sekecil apapun di muka kita, libatkan Tuhan. Karena waktu Tuhan ciptakan kita ini nih, Dia bilang baik adanya, berarti nggak ada jerawat, oke? Yang gadis-gadis, yang perempuan-perempuan, libatkan Tuhan. Sekalipun itu cuma kutil ataupun jerawat yang nongol, libatkan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Akui aku dalam segala lakumu. Amin. Di dalam segala pikiranmu, perkataanmu itu, akui aku. 100% bergantung kepada aku. Amin. Biar aku luruskan apa yang akan kau perkatakan, apa yang akan kau lakukan. Dengan jerawat pun, ketika engkau mulai mencet, kau libatkan Tuhan. Tuhan bilang, nak jangan digencet, jangan dipencet. Kasih saja apa gitu. Nanti mungkin Dia akan tunjukkan, beli produk yang ini. Lewat teman-teman Tuhan bisa berbicara. Amin. Nah, Anda pun dalam mengalami kesulitan, Tuhan bilang, jangan buru-buru.
Jangan buru-buru langsung mengambil tindakan, libatkan aku dan aku akan kasih kau jalan keluar. Amin. Nah, semua yang akan Tuhan kerjakan itu dia nggak mau kita itu melakukannya dalam keterburu-buruan, tergesa-gesa, karena apa yang kita lakukan secara terburu-buru 99,9% itu pasti akan membentuk suatu masalah yang baru lagi. Amin. Tetapi kalau kita itu diam menunggu arahan daripada Tuhan, pasti masalah tersebut akan terselesaikan. Ada amin. Nah, haleluya. Nah, di sini saya katakan bahwa ketika kita tidak mau bergantung atau percaya atau menaati Allah, sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Amin. Janji Tuhan berkata bahwa dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Nah, kalau Anda taat, oke Tuhan, saya libatkan kau dalam hidupku ini, dalam segala tindak laku ini. Aku percaya bahwa perjalananku akan mulus dan ada kesuksesan yang akan saya dapatkan dari hasil kepercayaan dan bergantung kepada Tuhan. Tapi ketika Anda tidak menaati Tuhan, Anda hanya melukai diri Anda sendiri. Seperti tadi saya katakan, Anda buru-buru, Anda melakukan segala hal dengan cara Anda sendiri, yang ada menciptakan masalah yang baru. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 5. Allah ingin menjadi satu dengan kita. Kita lihat di sini Yohanes 15 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Camkan ayat ini. Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur, dan kita ini disebut oleh Yesus adalah ranting-rantingnya. Nah, di sini ada peringatan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Amin. Siapa yang tinggal di dalam Kristus? Haleluya. Katakan, aku berbuah banyak. Aku berbuah banyak. Aku tinggal di dalam Kristus. Yesus tinggal di dalam aku dan aku pasti akan berbuah banyak. Amin. Haleluya. Ini penyertaan daripada Yesus buat kita yang tinggal di dalam dia, buat kita yang mengizinkan Allah menjadi satu dengan kita. Nah, di sini ada lagi, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita hidup di luar Tuhan, tentu saja kita tidak bisa hidup penuh dengan kesuksesan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang Kristen ya percaya Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian apa yang terjadi? Mengalami kekalahan dalam kehidupan mereka. Dan bahkan gak usah heran kalau orang Kristen bunuh diri. Amin. Itu artinya mereka tinggal di luar Yesus. Ketika Anda stres, itu menandakan bahwa Anda itu tinggal di luar Yesus. Ketika Anda semakin depresi, itu menandakan bahwa Anda semakin jauh tidak tinggal di dalam pokok anggur. Amin. Jadi ini indikasi-indikasi kecil yang bisa kita lihat. Ketika di dalam pekerjaan pun kita mengalami tekanan, Anda tidak melibatkan Tuhan, yaitu tadi Anda melakukan dengan kekuatanmu sendiri, dengan pemikiranmu sendiri, maka Anda tidak akan berbuah. Yang Anda tuai adalah stres. Amin. Marah melulu. Amin. Apalagi ketika sesuatu yang tidak memuaskan Anda terjadi, mulai menyalahkan orang lain. Apalagi akhirnya nggak bisa tidur. Apalagi mulai membuat ada masalah dengan orang lain. Itu hasil-hasil dari kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Jadi Yesus sudah melakukan segala hal. Dia mati di atas kayu salib supaya apa? Kita bisa menjadi satu dengan Allah. Supaya Allah dan manusia ini boleh bersama-sama menjadi satu, dan kehidupan yang Yesus janjikan, yaitu hidup dalam kelimpahan ini, boleh kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia. Amin. Tidak ada satupun dalam hidup kita di mana Yesus tidak mengerti. Anda mungkin berkata, Tuhan nggak mengerti saya. Kenapa ini masalah datang? Kenapa ini corona ada? Kenapa Tuhan saya ini harus di PHK? Kenapa Tuhan ini bisnis nggak jalan? Kenapa Tuhan saya yang ngomong begini orang lain nanggapin begitu? Kenapa gitu loh. Tuhan tidak mengerti. Kenapa sih? Saya katakan bahwa Allah mengerti. Allah tahu semua yang kita alami, mau hal sekecil apapun sampai yang paling gede pun kau bilang, oh nggak ada orang yang bisa mengerti dengan persoalan ini. Allah mengerti, Allah peduli, amin. Tetapi kalau Anda izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, yang kau bilang kenapa itu menjadi haleluya, puji Tuhan, amin. Jadi ketika mulai timbul pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih seperti ini, kenapa seperti begini, libatkan Tuhan dalam
dalam setiap permasalahanmu. Amin. Tinggal kembali di dalam pokok anggur yang benar. Amin. Jangan tinggal di luar pokok anggur, karena udah pasti akan ada banyak tambah-tambah masalah di situ, dan akhirnya kalau kau nggak kuat, kau pasti akan berakhir dengan ujung-ujungnya ya bunuh diri. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita hidup seperti itu. Makanya dikatakan di sini bahwa jika engkau mengenal aku, engkau akan selalu tinggal di dalam aku. Engkau pasti akan melibatkan aku. Allah dan saya satu. Allah dan kamu itu satu. Amin. Dan Allah akan mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam kamu. Bahkan Allah sendiri akan menyelesaikannya. Bahkan akan menyempurnakannya. Amin. Jadi andalkan Tuhan, jemaat. Andalkan Tuhan, jadi satu dengan Tuhan setiap hari. Amin. Ingat, Allah mengasihi kita. Setiap hari Dia melihat kita. Setiap hari Dia mendengarkan kita. Setiap hari Dia memahami kita. Keluh kesahmu itu sekalipun kau nggak ngomong, Allah paham, Allah mengerti. Amin. Kenapa? Karena Dia tinggal di dalam kita. Tapi kadang-kadang kita ini tidak pernah sadar bahwa Allah itu tinggal di dalam kita. Dengan sikap mengasihi diri sendiri pun itu akan membuat kita semakin lupa bahwa kita punya penghibur, penguat. Ya, kita memiliki penasehat yang ada di dalam kita. Kita memiliki hikmat Allah. Amin. Tapi kalau Anda tidak melibatkan Tuhan, Anda sendiri yang mencelakai diri Anda. Anda sendiri yang menyakiti diri Anda. Amin. Bukan Tuhan yang menyakiti diri Anda, tapi Anda sendiri yang memilih untuk tidak tinggal di dalam Yesus. Dan akhirnya Anda masuk ke dalam pencobaan-pencobaan yang mungkin pasti akan menggulung Anda dan membuat Anda semakin stres. Dan akhirnya berakhir di rumah sakit jiwa atau berakhir di kuburan karena Anda bunuh diri. Haleluya. Oke, poin yang kedua adalah Allah menjadi satu dengan kita dalam wujud manusia. Kita sudah tahu bahwa Yesus yang adalah Allah, Dia menjadi manusia. Dengan tujuan apa? Supaya kita ini bisa melihat kepada Yesus. Bahwa Dia pun sebagai manusia, Dia mengalami penderitaan. Di dalam penderitaan itu pun Dia selalu selalu berseru kepada Bapaknya, selalu melibatkan Bapaknya. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita baca Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lanjut di ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus yang adalah Allah turun ke dunia mengambil rupa manusia agar supaya Dia dan Dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, dan Dia taat sampai mati. Amin. Untuk taat membutuhkan kerendahan hati. Itu tadi yang dikatakan bahwa Dia mengosongkan dirinya, itu adalah salah satu ketaatan yang Yesus lakukan dalam hidupnya, mengosongkan dirinya 100% dari kealahannya dan menjadi sama seperti manusia, siap mengalami cibiran, penghinaan, siap mengalami caci maki, siap menerima pukulan, siap menerima tonjokan, sama seperti yang kita alami. Amin. Tetapi ketaatan Yesus menghasilkan kemenangan bagi Dia dan bagi kita semua. Amin. Jadi Allah ingin menjadi satu dengan kita, bahkan Dia sudah mewujudkannya di dalam wujud manusia, supaya di ayat tadi yang kita baca di Filipi di ayat yang kelima, supaya kita semua menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kalau Yesus punya pikiran menaati Tuhan, mengakui Tuhan dalam setiap kehidupannya, percaya kepada Tuhan 100%, dan kemudian hidup di dalam rencana Tuhan. Ini yang Tuhan mau, supaya kita ini punya pikiran dan perasaan yang sama yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus. Merendahkan diri memang sakit, tetapi hasilnya lihat apa yang Yesus dapatkan, kemenangan yang Dia miliki, dan membawa kita semua menjadi anak-anak Tuhan.
Ada amin? Amin. Dan orang berkata menjadi orang Kristen banyak halangannya, banyak rintangannya. Udah pasti. Karena mengikut Tuhan, dikatakan di sini, kalau kau mengikut Tuhan dengan kekuatanmu sendiri, kau pasti akan babak belur. Tetapi ketika Anda mengikuti Tuhan dengan mengandalkan Tuhan dan memakai kuasa Allah yang ada di dalam, membiarkan Roh Kudus menuntun, memimpin kita, memimpin Anda dan saya, sekalipun badai segede apapun, tsunami juga mau datang, itu tidak bisa membuat kita ini tenggelam atau tenggelam semakin dalam, bahkan membuat kita binasa. Amin. Tetapi kita akan muncul sebagai pemenang karena Allah beserta dengan kita. Ayat Alkitab berkata, jika Allah berada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Jika Allah dengan kita, siapa yang akan menentang kita? Tidak ada, kata Alkitab. Nah, itu hasil dari apa? Dari bagaimana Allah, Anda menjadi satu dengan kita. Haleluya. Nah, Ibrani 4 ayat 15 berkata, puji nama Tuhan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Amin. Jadi kita punya imam besar, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah mengalami segala apa yang diderita oleh manusia. Tantangan apapun yang kita alami di dalam masyarakat, udah dia alami. Apalagi yang dialami sama. Jadi jangan, kalau orang berkata dia kan Tuhan, enggak, dia jadi manusia. Dia merasakan semuanya. Bahkan apa yang dia derita waktu dia menderita, dianiaya, itu lebih parah daripada yang dialami oleh manusia. Mana ada orang dicampur segitu banyak, berkali-kali, 39 kali cambukan sampai robek-robek itu daging tubuhnya itu, tapi masih bisa bertahan. Kalau manusia mungkin udah gak sampai di situ, tapi Yesus saking dia merasa takut, sama seperti kita manusia takut, itu keringatnya sampai keluar menjadi darah. Dan kalau kita itu, ketakutan kita pun tidak menghasilkan keringat kita ini menjadi darah sama seperti Yesus. Jadi kalau kau bilang Allah tidak mengerti, Anda salah. Allah mengerti. Kalau Anda dicobai, ingat Yesus juga udah dicobai dan Yesus keluar sebagai pemenang. Ketika Anda dicobai, Anda akan keluar sebagai pemenang. Ketika Anda dan saya melibatkan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Oke, poin yang ketiga, Kristus menjadi satu dengan kita dalam status anak. Mari baca ayatnya di 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kalau Anda mendapatkan penganiayaan atau banyak masalah dengan orang dunia, Anda tidak berbuat salah, tapi orang dunia selalu berbuat salah. Ayat ini sudah dengan jelas berkata bahwa kita ini tidak sama dengan mereka. Kita ini anak-anak Allah, mereka itu masih anak-anak dunia. Artinya anak-anak yang tidak memiliki Tuhan. Sebab dunia tidak mengenal mereka. Dan mungkin Anda bilang, teman Kristen saya nih, dia menganiaya saya. Itu artinya bahwa dia benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, anak Allah, tetapi beroperasi dengan cara-cara dunia. Oleh sebab itu jangan heran. Doakan saudara-saudarimu seiman yang jatuh ke dalam pencobaan seperti orang yang sedang menganiaya Anda atau sedang membuat masalah kepada Anda dan saya. Amin. Haleluya. Jadi Jemaat Simpang Pulai, saya rasa sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Semuanya mengerti bagaimana kita menjadi satu dengan Allah, mengenal Tuhan dan menjadi satu dengan Allah. Amin. Saya percaya kalau kita mau melibatkan Allah setiap hari, maka setiap tantangan yang kita hadapi, kita tidak takut. Kita tidak akan takut apapun yang ada di depan kita. Sekalipun tsunami depan kita, sekalipun virus corona kiri kanan, atau sekalipun Anda kehilangan pekerjaan atau bisnis Anda semakin turun, mungkin bisnis Anda hancur hari ini, tetapi ketika Anda mau menjadi satu dengan Tuhan, memutuskan untuk mengakui, memutuskan untuk percaya 100% kepada Tuhan, memutuskan untuk mengizinkan Allah bekerja dalam kehidupan kita, mengakui Dia, menghargai Dia, maka Tuhan pasti akan meluruskan dan membuat jalan-jalan kita ini menjadi mulus. Amin. Haleluya. Nah, saya percaya minggu ini kita akan mengalami kemenangan-kemenangan dan semakin melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Yesus berkata, jika engkau tidak tinggal di dalam aku,
engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Mari sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus, aku tinggal di dalam-Mu dan Engkau tinggal di dalamku. Aku akui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku akui Engkau sebagai sumber dari segala kepemilikanku. Aku akui Engkau bahwa Engkau satu-satunya yang memberikan apa yang kumiliki saat ini juga. Dan kuserahkan semua yang kumiliki, keluargaku, pekerjaanku, roh, jiwa, dan tubuhku hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, aku menjadi satu dengan Engkau, Engkau dengan aku, dan aku akan selalu berhasil di dalam Engkau. Amin. Haleluya. Oke, setiap jemaat yang rindu untuk memberi persembahan dan perpuluhan, kembali saya ingatkan bahwa ketika Anda memberi dan mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan, lakukan sesuai dengan pengenalan Anda akan Tuhan. Amin. Anda adalah pengelola keuangan yang baik dan Anda tahu semua yang Anda miliki datang daripada Tuhan. Ketika Tuhan meminta, Tuhan memberikan instruksi untuk kita memberi dan mengembalikan perpuluhan, kita menaatinya dan kita percaya bahwa kita memberi karena kita ini kaya. Kita orang-orang yang berkelimpahan. Kita anak-anak Tuhan yang memiliki surga dan juga yang memiliki bumi ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk perpuluhan dan persembahan Anda. Dan kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini, pagi hari ini, dan juga pengumuman bahwa kita masih akan tetap beribadah online dan juga akan kita tunggu sampai pada ada pengumuman selanjutnya di mana kita bisa beribadah kembali. Karena yang saya dapatkan informasi, sekalipun pemerintah Malaysia udah mengizinkan atau membuka tempat-tempat ibadah untuk beroperasi kembali, tetapi saya dengar dari kilang, dari tempat kerja anak-anak, bahwa mereka belum diizinkan untuk bisa datang dan bersama-sama mengadakan pertemuan di mana banyak orang terlibat, seperti beribadah. Amin. Kita tetap terus doakan karena Allah akan selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu supaya kita ini bisa selalu bersekutu bersama. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita datang beribadah karena ibadah itu banyak gunanya. Apalagi beribadah dengan saudara-saudari di dalam Kristus pasti akan lebih ada suatu terobosan yang luar biasa yang mau Tuhan kerjakan, dan bahkan ada urapan yang luar biasa yang bekerja ketika kita datang bersama-sama memuji, menyembah, dan menerima petunjuk-petunjuk bahkan firman Tuhan. Amin. Nah, untuk setiap kaum keluarga saya dorong untuk jangan lelah, jangan capek untuk mendorong anak-anaknya agar mereka juga bersekutu dengan Tuhan, mengenal Tuhan lewat ibadah Sunday School mereka yang sudah dipersiapkan oleh cigu-cigunya. Mari kita sama-sama kami mempersiapkan setiap materi untuk agar anak-anak Anda ini bisa bertumbuh, dan Anda sebagai orang tua juga mari bekerja sama dengan kami, dengan para guru-guru Sunday School, agar anak-anak kita ini semakin tumbuh di dalam Tuhan, supaya hidup mereka ini bisa melibatkan Tuhan. Dari kecil mereka itu sudah bisa melibatkan Tuhan, dari kecil mereka sudah bisa mengandalkan Tuhan. Itu karena hasil dari kerendahan hati dan juga kerja keras dan kerjasama daripada orang tua mereka yang mau terlibat di dalam pembentukan kerohanian anak-anak kita. Amin. Haleluya. Dan terakhir saya mengucap syukur, terima kasih banyak untuk setiap bantuan persembahan misi yang sudah Anda berikan, dan uang itu sudah dikirimkan ke Yayasan Hope Asia by transfer. Kalau nggak salah itu ada sekitar 2.500 lebih. Dan ketika saya beritahu kepada Ibu Eriana, Ketua Yayasan Hope Asia, mereka mengucapkan terima kasih banyak. Dan kemarin dia baru kasih laporan lagi, ada lagi jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan di dalam kerajaan Allah, di dalam pelayanan mereka. Amin. Semakin bertambah, dan itu semua karena ketaatan kita dalam mengambil bagian atau turut mendukung pekerjaan penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang atau evangelis. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa dan kita akan menutup ibadah raya kita hari ini. Haleluya. Allah Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, terima kasih karena Kau menolong
kami untuk bisa mengerti dan bahkan memahami dengan sesimpel dan juga dengan contoh-contoh yang sederhana, sehingga jemaatmu boleh mengerti 100% dan itu boleh menjadi benih di dalam hati mereka, dan itu akan mereka apply, akan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka untuk setiap hari menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi mereka. Terima kasih karena Engkau tidak mau melihat mereka gagal. Terima kasih karena rencanamu adalah rencana membawa mereka dalam kesuksesan bersama dengan Engkau. Terima kasih karena ketika mereka memutuskan untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri, Engkau tak jemu-jemu mengingatkan mereka kembali untuk berserah 100% dan percaya kepadamu, karena hanya Engkau saja yang bisa memberikan mereka kesuksesan yang maksimal, kesuksesan sejati dalam kehidupan mereka. Dan Engkau satu-satunya yang mau tanpa ada imbalan untuk bisa menolong mereka melewati setiap tantangan-tantangan hidup, permasalahan, bahkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan aku serahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah gembala yang memiliki domba-dombamu ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anak-anakmu yang memberikan perpuluhan dan persembahan ya Tuhan. Berkati mereka lebih lagi ya Tuhan, biar pekerjaan tangan mereka semakin berlipat ganda, semakin bermultiplikasi ya Tuhan. Karena Engkau berkata mereka akan tetap terus tinggal dan taat di dalam kebenaran firman-Mu, akan ada kemakmuran yang akan mengambil tempat. Kemakmuran kerajaan Allah yang tidak ada hentinya akan selalu semakin berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan salah satu hal yang mereka lakukan ketika mereka memberi perpuluhan dan memberi persembahan, itu karena mereka mengasihi Engkau. Mereka tahu bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati mereka dengan segala hal, dan mereka tahu bahwa mereka adalah pengelola-pengelola yang baik dari keuangan yang Allah percayakan kepada mereka lewat bisnis mereka, pekerjaan mereka, dan atau apapun juga itu. Mereka percaya bahwa Engkau sedang melatih mereka menjadi pengelola yang baik dalam hal keuangan yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan buat tangan-tangan yang sudah memberi. Akan lebih banyak lagi tangan-tangan yang memberi untuk kerajaan Allah dan pekerjaan Allah, dan akan lebih banyak lagi keuangannya akan mengambil tempat dalam setiap kehidupan para pemberi ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang adalah imam besar kami, Engkau yang berdiri menerima perpuluhan dan persembahan daripada setiap jemaat-Mu ini, dan Engkau di dalam pertukarannya Engkau selalu memberikan mereka damai sejahtera, Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, Engkau selalu memberikan mereka hikmat, Engkau selalu memberikan jalan-jalan yang akan membawa mereka kepada kesuksesan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan dan perpuluhan dari jemaat-Mu agar menjadi sesuatu yang bisa melebarkan kerajaan-Mu di atas bumi ini, di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akan menerima kebenaran, berkat-berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu. Seluruh jemaat Simpang Pulai, engkau diberkati. Seluruh jemaat Simpang Pulai, engkau adalah anak-anak Allah, di mana engkau dan Allah menjadi satu. Yesus adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Engkau ada di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalammu. Oleh sebab itu engkau akan berbuah banyak. Pergilah dimanapun kau berada, hasilkan buah-buah yang berkelimpahan. Biar orang-orang melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam engkau. Biar orang-orang boleh melihat ada kasih Allah mengalir dalam kehidupanmu. Biar orang-orang boleh melihat bahwa engkau berbeda, engkau tidak sama dengan dunia ini. Biarlah orang-orang di sekitarmu boleh melihat bahwa hidupmu hidup di dalam kebenaran anak Allah, hidup di dalam anak Allah yang memberikan hidupnya dan mati untukmu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai engkau, akan selalu mendampingi engkau, akan selalu bersama-sama dengan engkau di waktu siang, di waktu malam, di waktu kapanpun engkau terbangun, engkau sadar. Ingat, Allah ada beserta denganmu, Allah ada denganmu, Allah berjuang denganmu, Allah menolongmu, dan engkau akan menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menjadi berkat dan memberkati orang lain. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita terima berkat Tuhan. Katakan amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan tetap terus mengenal Tuhan, mengejar kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya. Amin. Sampai jumpa kembali. God bless you all.
You